Wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Miman, dari orang yang zukira bi ayati rabbih, orang yang diperingatkan dengan ayat Rabbnya, fa'arada, maka dia berpaling, anha, daripadanya, wa nasiya, dan melupakan ma qaddamat yadahu, apa yang telah didahulukan oleh tangannya. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang ketika dia diingatkan dengan ayat Rabb dia, malah dia berpaling, lalu dia melupakan apa yang didahulukan oleh tangannya. Apa maksudnya? Nah, di sini kita melihat waman adlamu itu siapa yang lebih zalim. Kata zalim ini mengganti kata apa? Ya, syirik. Tapi sebenarnya hakikatnya kata zalim ini mengganti kata sombong. Iya kan? Ada nggak yang lebih sombong dari manusia kepada Allah? Dia itu sombongnya, ya. Orang itu tahu ini ayat dari Rabbnya, tapi dia tidak takut, tidak menjadikan dirinya itu khusyuk mendengarkan ayat, ya, lalu menyerahkan dirinya kepada pengarahan ayat, ya. Yang terjadi pada dirinya apa? Dia merasa lebih pintar, merasa lebih tahu daripada ayat, lalu dia berpaling. Kenapa orang berpaling? Manusia ini berpaling dari ayat, kenapa? Karena dia merasa ada yang lebih benar dari ayat, ya. Nah, betapa sombongnya. Jadi pengertian sombong dengan zalim ini pada akhirnya dia bisa dipakai, ya. Jadi ini sentuhan yang lain lagi dari Al-Quran untuk menjelaskan kesombongan. Arti kesombongan itu, ya, identik dengan kezaliman, identik dengan kesirikan. Pantaslah Rasulullah mengatakan orang yang ada sombong dalam dirinya itu, walaupun sebesar biji zarah, tidak pernah mencium bau surga. Apalagi kalau bukan sombong dalam diri manusia itu, kalau mereka tidak takut dengan Rabb-nya sendiri. Nah, dengan demikian ayat mengatakan, ya, apa yang didahulukannya, ya, kenapa tidak Al-Quran yang didahulukannya? Nah, yang didahulukan oleh kedua tangannya itu apa? Nah, inilah yang menjadi jelas oleh kita. Ternyata Al-Quran ini diakhirkan. Yang didahulukan adalah, ya, kebatilan itu, maunya dirinya, hawa nafsunya. Kemudian inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, akinatan, ya, satu tutupan, ya, ayyafqahuhu, ya, dari yafqahuhu, agar mereka itu tidak bisa paham, tidak pernah paham. Wa fi azanihim, dan fi azanihim, ya, di dalam telinga mereka itu waqaran, ada sumbatan. Ini adalah akibat. Jadi kalau ada orang yang kemudian Allah menutup hatinya, menutup pendengarannya, ya, itu adalah akibat, bukan didahului dari, ya. Artinya Allah itu tidak zalim pada hambanya. Ketika hambanya itu sombong, ya, berhadapan dengan Quran ini dengan jiwa yang sombong, apa yang terjadi? Ya, maka Allah juga tidak mau menyerahkan rahasia Al-Quran ini kepada orang yang sombong. Allah sendiri yang tidak mau. Jadi ketika berhadapan dengan orang yang sombong ini tidak pernah sampai ke tingkat apa? Paham dengan ayat. Tidak pernah sampai. Ya. Jadi makanya kalau kita berhadapan dengan Quran itu, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita harus datang kepada Al-Quran itu sebagai orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, ya, dan ingin diajari oleh Al-Quran itu. Barulah Al-Quran itu akan mengajari kita. Tapi kalau kita datang dengan kepongahan kita, saya seorang sarjana ini, saya doktor, saya profesor, saya orang yang berpengalaman, dengan itu, dengan kedirian yang semacam itu kita datang ke Quran, Quran tidak akan pernah mau mengajari orang yang semacam itu. Ya. Itu kenapa kita bahas Iqra di awal pertama ayat, karena itu. Ya. Jadi dengan kesadaran diri sebagai orang yang bodoh dan ingin diajar, ingin diberi petunjuk, barulah Al-Quran ini akan, ya, menceritakan rahasianya.
Ada orang yang mengatakan, saya nggak paham Quran ini, tak baca-baca, nggak juga ngerti saya. Ya nggak ngerti karena kita datang sebagai apa? Dengan kesombongan diri kita tentu Al-Quran nggak akan pernah mau ya mengajari kita. Nah ini adab dengan Al-Quran itu harus jelas. Siapa diri kita? Orang yang ingin ya diberi petunjuk oleh Al-Quran itu memang orang yang ingin atau setelah menyiapkan diri mereka untuk berpetunjuk. Saya siapkan diri kita untuk berpetunjuk. Ya, maka langkah selanjutnya kalau memang ingin dia siapkan dirinya untuk berpetunjuk, ya ayyuhal muzammil kummil laila ila qalila. Jadi ada langkah konkret, tidak hanya sekedar tekad, tidak hanya sekedar niat, tetapi diiringi dengan apa? Ya, dengan langkah-langkah di mana diwujudkannya kesiapan itu dengan salat malam. Ya. Nah, kemudian ayat mengatakan wa in tad'uhum. Nah, dibayangkan di sini. Dan jika kamu ya memanggil mereka, menyuruh mereka ilal huda, kamu seru mereka supaya patuh kepada Al-Quran, supaya menyerah kepada petunjuk itu, ya, kepada ayat, agar mereka mengikuti yang tertulis dalam Al-Quran itu. Jika kamu seru mereka ke sana itu, falan yahtadu, maka sekali-kali tidak akan mereka menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Tidak akan pernah mereka menjadikan ayat sebagai petunjuk. Kenapa? Ya, idzan jika itu abadan, selama-lamanya. Tidak akan pernah mereka mau menjadikan ayat itu sebagai petunjuk. Kenapa demikian? Ya, karena mereka tidak melihat kebenaran daripada ayat tadi itu. Ya. Jadi ada orang mengatakan kalau membaca Al-Quran, menguraikan Al-Quran, menafsirkan Quran itu perlu ilmu macam-macam. Ada yang mengatakan 15 cabang ilmu. Ya. Ini menurut analisa dia begitu. Jadi menurut dia, rahasia Al-Quran itu baru bisa dibuka kalau kita menguasai 15 macam ilmu. Padahal yang punya Al-Quran tidak menetapkan syarat seperti itu. Siapa yang punya Al-Quran? Allah. Allah nggak pernah bicara syarat seperti itu. Yang dia tetapkan syarat itu apa pertama? Jangan kamu bersikap sombong. Ya, kalau kamu bersikap sombong, kamu mesti ingat, tugas Rasul itu hanya menyampaikan saja. Selanjutnya persoalan hidayah itu persoalan dengan Allah. Persoalan antara hati manusia dengan Allah itu sendiri. Wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah itu menjadi dinding antara seseorang dengan hatinya. Ya, Quran ini kita sudah dengan Quran ini, tapi Allah ada di antara ini. Di antara Quran dengan hati kita itu ada Allah. Kalau dia mau, ya, dia buka hati itu. Kalau dia tidak mau, tetap dia tutup hati itu. Jadi alangkah bergantungnya kita dengan kehendak Allah. Nah, siapa yang mengatakan kalau orang yang sudah tamat di Al-Azhar misalkan, punya gelar doktor tafsir, maka dia ahli Al-Quran? Kalau pengertian ilmu Al-Quran itu seperti menurut manusia, ya, orang Barat banyak yang ahli. Profesor di bidang ilmu tafsir itu banyak orang Barat yang bukan Muslim. Mungkinkah orang yang tidak Muslim mengajarkan Al-Quran? Jadi inilah masalah kenapa kemudian kita melihat kenapa ya Al-Quran ini kalau diuraikan orang-orang tertentu, kita melihat kejanggalan di dalam penguraian. Tidak merasakan ayat itu hidup dalam uraian tadi itu. Kenapa? Karena kita melihat ada hal-hal yang tidak nampak oleh manusia itu, sehingga tidak menggugah kepada, artinya tidak ada ruh yang tampil di dalam penjelasan tadi itu. Nah, sampai dia menghadap kepada Allah, ya. Jadi orang yang sengaja berpaling dari Al-Quran ini dengan tidak percaya karena dia merasa lebih tahu, maka jatuhlah vonis Allah. Sampai dia menghadap kepada Allah, dia tidak akan pernah berpetunjuk dengan Al-Quran. Jadi coba kita periksa diri. Kira-kira dari ayat-ayat yang telah kita pelajari selama ini, mana ayat yang betul-betul menjadi dasar kita berbuat? Yang mana? Mana ayat yang benar-benar merasa kita diberi petunjuk oleh ayat tadi?
Mana ayat yang memotivasi perbuatan kita? Kenapa? Karena manusia itu diseru kepada Al-Quran. Kalau kamu seru mereka kepada petunjuk itu, agar menjadikan ayat itu menjadi titik tolak, ya, dasar untuk berbuat, niscaya mereka tidak akan mau. Nah, kira-kira kita gimana? Ya. Nah, inilah yang perlu kita terus membina diri, ya, supaya kemudian kita itu berbuat betul-betul karena wahyu, karena ayat. Dasar berangkat itu ayat. Terpengaruh oleh ayat. Nah, itu yang diinginkan Allah. Marah karena ayat, senang karena ayat, bersedekah karena ayat, berbuat kebaikan karena ayat, ya, memuliakan orang tua karena ayat. Jadi ini yang jadi artinya menjadi petunjuk Al-Quran itu kepada kita. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang yang takwa. Artinya hanya orang yang takwa yang mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Selain orang takwa tidak akan mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk.